Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita di pembahasan Mutammim al-Jurumiyah. Kita telah masuk di bab al-munada. Kita telah selesaikan jenis-jenis dari munada yang dia ada 5. Sebagai tambahan, taib ya, munada ini ya secara umum ada yang dia labdon dan ada yang dia takdiran. Seperti kalau kita katakan ya Muhammadu. Berarti dia apa? Mabni ala apa? Ala dom. Kalau ya Musa sama, hanya dia apa? Takdiran. Kita katakan mabni ala dhamma muqaddarah. Mabni ala dhamma muqaddarah. Taib. Ya ini karena dia ta'addur fi mahalli nasbin munada. Jadi ada yang apa? Ada yang lafzun dan ada yang takdira. Ada yang takdira. Kemudian faslun, kita masuk pada fasal yang masih berkaitan tentang munada. Kata penulis, idza kana al-munada mudhafan, apabila munada itu yang diseru itu dia mudhaf. Tetapi mudhaf bukan sembarang mudhaf. Kalau tadi mudhaf ilaihinya atau musyabbah bil mudhaf sudah kita bahas. Ini mudhafnya kepada tertentu, yaitu kepada ila ya'in mutakallim, kepada ya mutakallim. Seperti kolami, pulpen saya, ya gulami, pembantu saya, abi, bapak saya. Bagaimana kalau kita seru, ya misalnya ini ya gulami, apa ya gulam, nah atau ya abi, apakah demikian atau ada kata-kata tertentu. Ini penjelasannya. Maka apa? Jaza fihi sittun lugatin. Maka boleh padanya situ lugat. Berapa itu situ? 6. Boleh 3, 6. Boleh 6 bahasa. Boleh 6 bahasa. Atau boleh 6 bacaan. Ya. Kalau kita mau jalan lurus, ya langsung semua. Tidak perlu repot-repot. Ya. Ya iba, ya gulami, ya abi. Intinya kalau mau simpel gitu saja. Tetapi kan kita perlu tambahan faedah. Atau kita dapati nanti ada ya mana nunya ini. Kenapa tidak ada ya mutakallimnya atau apanya? Baik. Maka ihdaha, satu dari keenam itu. Hadful ya'i wal ijtiza'u bil kasrati. Yaitu menghapus ya-nya. Ya apa? Ya mutakallim. Wal ijtiza'i. Wal ijtiza'i maksudnya dan mencukupkan. Mencukupkan apa? Bil kasrah, dengan harokat kasrah. Ya ini harokat kasrah pada huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Nahu contoh ya ibadi. Ya ibadi. Ya, jadi asalnya gini. Ya. Jadi asalnya gini. Semuanya pembahasan tentang kita apa? Ya apa? Ya ibadi. Asalnya gini. Ya ibadi. Asalnya gini. Nah. Ya. Kita i'rab dahulu ini. Ya ini kita jadikan landasan semua nanti. Kita i'rab ini ya harfun nida. Ibadi apa? Nah, munada apa? Munada apa namanya? Nah, munada mudhaf. Terus mansub ala apa? Mansub apa? Mansubun. Wa alamatun nasbihi fathah. Nah, fathah muqaddarah. Hanya kenapa tidak muncul?
li istighalihi bil harakatil munasabah. Karena sibuknya dengan harakat yang bersesuaian. Ya kan asalnya kan gini. Ya ibadallah. Kan gini. Ya kan? Ya ibadallahi. Ini mufrad mudhaf kan? Apa mudada? Mudhaf. Hanya ini kita khususkan pada pembahasan ya ketika mudhaf ini mudhafnya kepada ya mutakallim. Tetapi asalnya tetap ini apa? Mansubun. Kan tadi yang 5 itu apa kalau munada mudhaf apa i'rabnya? Mansubun. Ya kan? Nah, ini sama ya ibadi. Hanya saja dia bersandar kepada ya mutakallim. Sehingga kita katakan ibad munada mansubun wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Tidak dikatakan mabni karena yang mabni hanya apa? 2 tadi. Ya kan? Ini fathah muqaddarah wa alamat nasbihi apa? Fathah muqaddarah. Mana min zuhuriha yang menghalangi dari nampaknya fathah tersebut apa? Istighalihi lil harakati. Ya, sibuknya dia untuk harakat al-munasabah yang bersesuaian. Bersesuaian dengan apa? Dengan ya itu. Karena ya cocoknya dengan kasrah. Paham? Taib. Ini kita jadikan sandaran. Naam. Nah, jadi ya ibadi sama gitu. Kita i'rab apa? Ya ibadi. Ibadi tadi sama. Ini munada mansub mana min apa mansubun muqaddara kemudian apa? Fathah muqaddarah. Wa alamatu apa lagi? Mana min zuhuriha at-taddur lil harakat munasabah. Yani dengan ya adapun ya ada ya ini asalnya kan? Ya mutakallim, mahdhuf. Baik, mahdhuf. Nah, kalau demikian ya seperti contohnya waya qaumi. Wahai kaumku. Wahia al-aktsar dan dia adalah al-aktsar. Baik. Abdul. Coba nyalakan lampu coba. Abdul Yani saya panggil tapi dia ada dengar. Hah? Baik. Itu dia ya. Yani ya qaumi sama. Dihilangkan apa? Dihilangkan ya hanya kita cukupkan saja dengan harokat kasrah. Kalau kita mau i'rab semisal itu. Misal itu tadi. Yani wa qaumi adalah apa? Adalah munada mudhaf. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddarah. Bisa kita katakan al-fathatul muqaddarah itu ala ma qabla ya mutakallim, atas apa yang dia sebelum ya mutakallim. Wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf. Mana mudhafnya? Yani ya mahdhufun, ya mutakallim yang dihapus. Kenapa kita tahu ada ya di situ? Karena pertama apa? Ada ya-nya. Ya kan? Kemudian di kasrah sebelum apa di kasrah harakat terakhirnya. Ya qaumi. Ats-tsaniyatu. Yang kedua isbatul ya sakinatun. Naam. Ini. Ya apa namanya? Menetapkan ya tetapi disukun dalam keadaan disukun. Nahu ya ibadi. I'rab sampai ya ibadi jelas selesai tadi sama. Adapun ya kita katakan ya mutakallim. Mabniun ala sukun. Ya. Ya mutakallim. Naam mudhafun ilaihi mabniun ala sukun. Paham? Gitu saja. Tidak ada yang sudah. Kalau mau panjang ya kasih panjang sendiri. Nah, intinya 2, ya ibadi atau ya ibadi. Yang ketiga, isbatul ya maftuhatan, tetapi ditetapkan ya dalam keadaan dia di fathah. Nahu ya ibadiyah alladzina asrafu sama. Kita i'rab ya
ya mutakallim mudhafun ilaihi mabnun ala fathi, mabnun ala fathi. Baik. Yang ketiga atau yang keempat ini yang perlu diperhatikan. Ar-rabi'atu qalbul kasrati fathatan. Ini dia, coba perhatikan ya. Dari kalimat ya ibadi. Kita qalb, yaitu kita balikkan harokat kasrah. Atau kita artikan kita ganti harokat kasrah dengan apa? Fathah. Kemudian apa kata penulis? Wa qalbu ya, dan kita ganti lagi huruf ya dengan alif menjadi ya ibadah. Ya ibadah. Di sini apa? Ya hasrata. Ya hasrata. Bisa? Begitu maksudnya. Ya ibadah atau ya hasrata. Nam ya hasrata. Taib. Terus gimana i'rabnya? Sama tadi ya. Sampai di ta, yakni fathah muqaddarah. Ya asrota apa fathah muqaddarah. Ala ma qabla ya. Naam. Atas apa yang sebelum ya yang ditukar dengan alif. Al-munqalaba alifan. Taib. Kemudian al-khamisah. Hadful alifi wal ijtiza'u bil fathah. Nah, sekarang ya ibadi ya. Dihilangkan apa? Dihilangkan atau dihapus alifnya. Jadi tadinya sudah tertukar. Ya kan? Dari ya. Jadi asalnya tadi kan ya ibadi. Kita tukar apa? Kita ganti kasr menjadi fathah, kita tukar ya menjadi alif. Di sini langsung dikatakan penulis, kita hapus alifnya dan kita tetap kita biarkan menjadi kita cukupkan dengan harokat fathah saja. Jadi dihapus lagi alifnya. Yang tadinya alif adalah dari ya menjadi apa? Ya ibadah. Ya ibadah. Naam. Terus apa alamat i'rabnya? Sama. Hanya di sini dihilangkan apa? Ya-nya. Tetapi asalnya ya ibadah tetap apa? Munada mudhaf. Wa alamatun nasbihi tetap seluruhnya fathah muqaddarah karena asalnya ya di situ. Ya, asalnya ya di situ, paham? Hanya saja terjadi inqilab, terjadi pertukaran begitu. Terjadi pertukaran. Nah, seperti contohnya sini ya gulama. Asalnya ya gulama sama dengan ya hasrota. Hanya ya gulama, tetapi kita hilangkan alifnya dan kita cukupkan pada harokat fathah saja menjadi ya gulama. Nah, as-sadisah ya. Hadful alifi wa dhammul harfi alladhi kana maksuran. Nah, ini. Jadi dihapus alifnya sekarang. Tadi ini kita kembali ke sini. Menjadi ya ibadah kan, terakhir ya ibadah kan kita bacakan. Nah, ini kita sudah hapus alifnya. Kita hapus alifnya, jadi tadinya ada ya ibadah. Kita hapus alifnya, kemudian kita dhammah huruf yang tadinya dia maksur. Jadi atau gini saja, kita ulang. Ya ibadi. Nah, ya-nya kita ganti dengan apa? Alif. Baru ya ibadi. Baru di sini kita kata penulis kita hilangkan kasrahnya. Kita ganti harokat tadi yang di kasrah menjadi dhamma. Ini juga sudah dihilangkan menjadi ya ibadu. Ya ibadu. Taib. Kaqauli ba'dihim ya ummu. Ya ummu. Asalnya ya ummi. Ya. Atau ya umma. Itu. La taf'ali bidhammil mim. Bidhammi mim. Wa quri'a, dan dibaca Rabbus sijni. Kalau kita di Al-Qur'annya kita itu Rabbi, bacanya Rabbi sijni. Ya kan? Wahai Rabbku penjara, lebih aku senangi. Asalnya ya Rabbi. Tetapi ada bacaan Rabbu. Ya.
Ada bacaan di dalam Al-Quran itu Rabbu. Seperti contoh penulis. Rabbu. Asalnya apa? Ya Rabbi. Tetapi dihilangkan mudhofun ilaihnya. Atau simpelnya itu saja kita katakan. Dihilangkan mudhofun ilaihnya. Kita ganti kasrah menjadi apa? Harokat dhamma. Nah, makanya sini kata penulis bidammil ba. Yani dengan ada bacaan baknya di dhamma yang tadinya dia di kasrah. Wa hiya dhaifah, dan dia bacaan yang lemah. Bacaan yang lemah. Artinya bacaan Rabbu itu lemah. Yang kita baca Rabbi as-sijnu. Na'am, ahabbu ilayya. Taib. Itu kalau apa? Jadi ada 5 bacaan, 6 bacaan kalau disandarkan kepada ya mutakallim. Pertama kita tetapkan sebagai mana normalnya, ya ibadi. Atau kita hilangkan ya-nya menjadi ya ibadah. Ya ibadi. Yang ketiga, kita ganti ya menjadi alif. Nah, karena alif cocoknya dengan fathah, berarti kasrohnya kita naikkan menjadi fathah. Ya ibadah. Kita cukupkan saja dengan harokat fathah. Jadi dihilangkan alif. Bacaan keempat. Ya ibadah. Ya ibadah. Nah, sudah itu, atau kita tidak mau, kita hilangkan mudhofun ilaihnya, kita ganti kasroh menjadi dhammah. Ya ibadu. Ya ibadu. Baik. Apa yang kurang? 6. Yang ya-nya disukun. Ya ibadi. Gampang kita. Baik. Itu simpelnya. Nah, terakhir Nah, kita selesaikan. Tetapi sekarang faida kanal munada. Apabila munada ini, jadi pembahasannya kita ini munada yang mudhof. Tadi munada ada berapa? Ada 5. Kita tidak berbicara tentang munada mufrad, munada nakirah maksuda atau ghairu maksuda, atau munada apa satu? Musyabbahan bil mudhaf. Kita cuma bicara pada munada mudhafun ilaih. Nah, sekarang apabila munada itu adalah mudhaf, tetapi mudhafnya kemana? Ila ya'i juga, kepada ya. Hanya saja pada kata aba au umma. Aba atau umma. Jaza fihi, maka boleh padanya. Ma'ahadil lughati, maka boleh padanya bersama dengan bahasa-bahasa yang telah kita sebutkan tadi. Ada berapa? 6. Jadi boleh kita baca dengan 6 apa? 6 bahasa itu. Apa coba, siapa bisa? Pertama, abi, kemudian abi, 3 yang fathah dulu ya-nya, ya abi ya. Ya kan? Yang keempat ya aba, yang kelima ya aba, ya abu, yang keenam sudah ya abata. Ya kan? Contoh? Ya, ini ya-nya diganti dengan apa? Diganti dengan ya enggak. Ya aba ya. Ya aba. Taib. Kemudian apa? Kemudian ditambah dengan arba'u lughatin ukhar. Ditambah dengan 4 bahasa yang lain. Jadi 10. Jadi 10. Taib. Jadi 10. Apa itu? Ihdaha, yang pertama, ibdalul ya'i ibdalul ya ta'an. Jadi asalnya kita ambil asalnya dulu. Ya, perhatikan. Aba, ya kan? Atau abi ya. Abi. Abi. Kan ini kan kepada ya mutakallim semua asalnya kan? Abi, ya kan? Nah, di sini apa? Mengganti ya dengan ta. Mengganti ya dengan ta.
Jadi ya abi menjadi ya aba, ya abata, ya kan, ya abata, ya abah. Kalau abi kan tadi apa? Enggak, kalau abi kan dia dikaharokat kasroh karena ada ya mutakallim. Sekarang kita hilangkan ya-nya, kembali kepada normal, yaitu mudhof, munada mudhof fathah kan, mansub kan. Baik. Nah, ya-nya kita ganti dengan ta. Di sini ibdalu ya ta'an, kita ganti ya dengan ta maksuratan, dengan maksurah. Nah, dengan maksurah itu di kasrah. Ya abati. Nahu ya abati. Bisa? Ya abati. Yang atau waya ummati, sama tadi. Ya, contohnya aba dan umma ya. Yang kedua atsaniya fathut ta. Jadi bukan lagi di kasrah tetapi apa? Di fathah. Gini. Di fathah ya abata. Naam. Wa biha qara'a ibnu mana dia? Wa biha atau sebelumnya wa biha qara sab'a ghairu ibnu Amir fi ya abati. Baik. Yani pada bacaan qiraat 7 itu semuanya membaca ya abati. Kecuali pada bacaannya Ibnu Amir. Ibnu Amir dia baca seperti metode kedua, yaitu tsaniyatu fathut ta'i wa biha qara Ibnu Amir, yaitu ya abata. Ya abata. Nah, as-salisa ya abata, yakni bitta'i wal alifi wa biha qur'a syadan. Dengan bacaan itu bacaannya syad, yakni kurang istilahnya menyelisih bacaan yang lebih kuat. Jadi tinggal ditambahkan alif di sini, ya abata. Ar-rabi'a ya abati bitta'i wal ya abati. Yani pada abi ditambah ta menjadi ya abati. Ya abati. Baik. Itu bacaannya ini. Ya abati. Jadi ada 4. Yang pertama, jadi dari bacaan normal ya abi ditambah menjadi 4. Apa itu? Ya abati. Kemudian ya abata. Yang ketiga ya abati. Yang keempat apa? Ya abati. Ya abati, ya abata. Ya abata tanpa panjang dan apa? Kita ulang. Yang pertama ya abati. Kemudian yang kedua ya abata. Ya enggak, yang ketiga panjang ya abata. Yang keempat ya abati. Ya ada di matan itu, ada di matan semua. Tab ada di matan. Terakhir masih pada mudhof, ya mudhof mudhari mudhof. Tetapi sekarang mudhofnya di mudhofun ilaihinya mudhof juga. Jadi gini, mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi, mudhofun ilaihi. Atau lebih jelasnya gini contohnya. Wa idza kana al-munada, apabila munada itu yang diseru itu sebagai mudhofan. Dia mudhof kepada ila mudhofin ila liya. Dia mudhof kepada ya lagi, ya mutakallim lagi. Mislu ya gulama gulami, ya. Ya gulama gulami. Jadi ada 2 mudhof, 1 mudhofun ilaihi. Ya kan? 2 mudhof. Siapa 2 mudhof? Ya gulama dan gulam. Mudhofun ilaihinya gulami. Nah ini. Gimana dia? Nah ini. Jadi kalau posisinya semisal ini, lam yajuz fihi illa itsbatul ya'i maftuhatan aw sakinah. Maka tidak boleh kecuali hanya 2 bacaan. Apa itu? Dijadikan ya-nya berharokat fathah atau berharokat kasrah. Naam. Atau sukun. Contohnya apa? Ya gulama gulami dan ya gulama gulamiyah. Begitu. Ya gulama gulami atau ya gulama gulamiyah.
Bisa gampang gini insyaallah. Taib. Illa idza kana ibna ammi atau ibna ummi, kecuali mudhafun ilaihnya itu pada ammi dan ummi. Ini hanya faedah ya, karena nanti mungkin jarang sekali kita dapati. Taib. Maka apa? Fayajuzu fihi ma arba'u lughatin, maka boleh padanya 4 bahasa. Paham di sini? Selain dari kalimat ini, yakni ummu dan ammi, ummu dan apa? Ummu dan ammi, na'am. Itu misalnya kalau mudhofun ilaihnya kepada ya mutakallim tetapi bukan ummu dan ammi, seperti tadi gulami atau apa misalnya Saifi misalnya, anggap Saifi, ya Saifi, atau misalnya Sayyaroti, itu kan bukan kalimat ummu dan apa? Ammi. Maka dua bacaannya, di fathah atau di sukun. Paham sampai sini? Tetapi kalau mudhofun ilaihinya adalah pada kata ammi atau ummi, cuma dua. Bacanya ada berapa? 4. Apa itu? Hadful ya'i ma'a kasril mimi wa fathiyah, di kasrah, dihapus ya-nya, bersama dengan itu mimnya diharakati fathah, bersama dengan itu di kasrah mimnya atau di fathah. Misalnya apa? Ya atau wabiha qurya fi sab'ati fi qaulihi ta'ala ya banaya, ya apa ini? Ya banaya, ya bana ummah. Ya bana ummah. Bisa dibaca apa? Ya bana ummi. Dihapus ya-nya. Tetapi harokatnya pada mim dia apa? Bisa di fathah, bisa di kasroh. Ya bana ummi. Asalnya kan gini. Asalnya gini coba. Ya ibnu. Mana mudhafun ilaihnya? Ummi. Hanya disambung, dihilangkan apa? Karena apa? Wasol kan? Ya bana. Begitu kan? Tetapi asalnya apa? Ya ibnu, apa ya ibna? Bisa umma, bisa ummi. Tadinya kan ummi. Lihat papan tulis ya ummi, hanya dihilangkan apa? Ya-nya. Tersisa apa? Mim. Dan mimnya diharokat apa? Fathah atau kasrah. Sama dengan ammi. Ya amma. Ya apa? Ya ibna ammi. Gitu. Ya ibna ammi atau ibna amma. Paham? Itu bacaan pertama. Ada berapa bacaan? 4 kan? Yang kedua, wa itsbatul ya'i ka qauli syair. Bisa ditetapkan huruf ya-nya seperti bacaannya penyair. Ya bana ummi, dipatenkan apa? Ya-nya. Wa ya syukayyiqan nafsi anta khallaftani lidahrin syadid. Asyahidnya ya bana ummi, bisa. Taib. Kalau kita melurus-lurus saja datangkan semua, karena semuanya ada jia-nya kembali. Ya. Datang semua kembali. Yang ketiga, jadi sebenarnya yang keempat nih. Mana yang 1, 2? Umma, ummi, ya kan? Atau ummi yang ketiga. Yang keempat, wa qalbu ya wa qalbu aliya alifan, menukar ya dengan huruf alif atau mengganti ya dengan huruf alif. Ka qaulihim ya banata amma, sama. Ya banata amma atau umma. Ya kan? Ya banata amma atau umma. La talumi wahja'i falaysa yakhlu anki yawman matja'i. Taib. Dari semuanya itu ternyata semuanya tetap bisa dibaca ada ya hanya tetap. Ya. Ya subhanallah. Ya seperti ini kalau ya gulama gulami tetap ada mi-nya, ada ya mutakallim. Kepada yang lagi ummu ummi tetap ada ya mutakallim. Kepada yang intinya tetap semua ada ya mudhofnya. Nah, alhamdulillah kita selesaikan apa? Munada. Insyaallah taala kita akan lanjut di pertemuan berikutnya bab al-maf'ul mutlaq. Tidak terasa ya kalau kita rutin mungkin sampai Ramadan selesai ini. Insyaallah. Sebelum masuk ke Ramadan selesai insyaallah.
Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.